Telapak tangan ibu mertuaku mendarat di pipiku. Batalkan operasinya. Kalau tidak, kalian berdua tidak akan selamat. Itu diucapkan tepat di depan ranjang ibuku yang sedang sakit. Ibu, kalau mama tidak dioperasi. Bahkan sebelum kalimatku selesai, ibu mertuaku sudah menjambak rambutku. Kalau ibumu mati, uang asuransinya keluar, kan? Cepat tanda tangani. Tangannya terangkat lagi. Aku memejamkan mata erat-erat. Aku tak pernah menyangka akan mengalami hal ini di kamar rawat tempat ibuku terbaring. Saat itulah, seseorang mencengkeram pergelangan tangan ibu mertuaku. Apa yang sedang Anda lakukan? Itu adalah suara yang dalam dan berat. Seorang pria berjas putih berdiri di sana. Tatapannya sedingin es. Jika Anda memukulnya sekali lagi, saya tidak akan tinggal diam. Wajah ibu mertuaku memucat. Tapi aku sendiri tidak tahu, mengapa direktur rumah sakit ini membantu kami? Dan bagaimana ibu mertuaku itu akan hancur? Mulai sekarang, aku akan menceritakan kisah itu. Sebelum dimulai, silakan tekan tombol subscribe dan like, dan tinggalkan komentar di mana Anda mendengarkan ini. Semoga keberuntungan menyertai Anda di sana. Hanya suara monitor bip, bip, yang mengisi keheningan kamar rumah sakit. Sinar matahari sore yang hangat masuk miring melalui jendela, tetapi kehangatannya seolah tak mampu mencapai ruangan ini. Wajah wanita yang terbaring di tempat tidur itu pucat, dan dari selang oksigen yang terpasang di hidungnya terdengar desis udara yang samar. Pipinya cekung, dan kulitnya yang dulu mungkin kencang kini tampak kusam. Di kursi samping tempat tidur, Citra duduk. Seorang wanita muda berusia 30 tahun. Tetapi bayangan gelap di bawah matanya dengan jelas menunjukkan kelelahannya. Sambil menggenggam tangan kurus ibunya, ia menatap wajah ibunya yang tertidur. Di setiap jarinya terdapat kapalan tebal. Tangan yang terbiasa mencuci piring di warung makan, mencuci baju di rumah orang, dan mengangkut barang di pasar subuh. Tangan itu kini hanya tinggal tulang berbalut kulit. Sudah 3 bulan sejak ibunya didiagnosis menderita kanker pankreas stadium akhir. Dokter berkata, paling lama usianya tinggal 6 bulan. Ketika mendengar itu, pikiran Citra menjadi kosong. Ibunya adalah seorang ibu yang sepanjang hidupnya hanya memikirkan dirinya. Setelah ayahnya meninggal, ibunya seorang diri membesarkan putri satu-satunya. Meski bekerja membanting tulang, di depan putrinya ia tak pernah menunjukkan rasa lelah. Kini, ibu seperti itu akan segera pergi, rasanya sungguh tak bisa dipercaya. Pintu kamar terbuka dengan kasar. Citra menoleh, jantungnya serasa copot, ibu mertuanya berdiri di ambang pintu. Di belakangnya, suaminya juga ada. Wajah ibu mertuanya tampak masam, bibirnya berkedut dan matanya menyorot tajam. Seketika Citra tahu bahwa kedatangan mereka bukan untuk hal yang baik. Ibu mertuanya melangkah cepat ke samping tempat tidur. Suara hak sepatunya yang mengenai lantai terdengar tajam. Secara naluriah, Citra menggenggam tangan ibunya lebih erat. Ibu, kenapa datang ke sini? Suara Citra bergetar. Ibu mertuanya tidak menjawab, malah menatap Citra dari atas ke bawah. Dari tatapan itu, terasa ada perhitungan yang dingin. Bagaimana kondisi ibumu? Harus dioperasi, tapi tingkat keberhasilannya rendah. Lalu mau bagaimana? Ibu mertuanya melangkah lebih dekat. Ia mencengkeram bahu Citra. Cengkeramannya begitu kuat, terasa seakan tulangnya akan remuk. Citra meringis kesakitan, tetapi ibu mertuanya tidak peduli. Dengar baik-baik. Rumah ibumu itu, jual saja, uangnya pakai untuk biaya rumah sakit, sisanya berikan pada kami, begitu juga dengan uang asuransi. Pasti ada asuransi atas nama ibumu, kan? Mata Citra terbelalak, ia tak percaya dengan apa yang didengarnya. Ibu, apa yang ibu katakan? Apa maksudmu? Kamu sudah menikah dengan anakku, hartamu adalah harta kami. Harta ibumu juga begitu. Itu milik mama. Saya tidak bisa seenaknya mengambil keputusan. Suara Citra meninggi. Saat itu juga, tangan ibu mertuanya melayang di udara. Plak. Pipi Citra terasa seperti terbakar. Kepalanya terpental ke samping dan pandangannya memutih. Telinganya berdenging. Rasa sakit baru terasa sesaat kemudian. Tulang pipinya nyeri dan ia merasakan rasa darah di mulutnya. Sepertinya bibir dalamnya robek. Ibu mertuanya menjambak rambut Citra.
Rasa sakit yang luar biasa menjalari kulit kepalanya, seolah-olah akan terkoyak. Rasanya rambutnya tercabut segenggam demi segenggam. "Berani sekali kamu membantah mertuamu?" geram ibu mertuanya. "Memangnya kamu siapa berani bilang tidak? Ibumu toh sudah sekarat. Buat apa menghabiskan uang untuk orang yang kemungkinan hidupnya kecil? Uang itu lebih baik untuk menyelamatkan bisnis Baskara." Barulah Citra mengerti mengapa ibu mertuanya datang sampai ke rumah sakit. Ia tahu bisnis suaminya sedang sulit. Bahkan untuk membayar bunga pinjaman pun tidak mampu. Tapi ia tak pernah menyangka mereka akan mengincar harta ibunya. "Ibu, lepaskan. Sakit." Citra memohon. Tetapi ibu mertuanya justru menarik rambutnya lebih kencang. "Tanda tangani surat pernyataan. Serahkan rumah dan semua uang asuransi pada kami. Kalau tidak, biaya rumah sakitnya akan kuhentikan. Ibumu bisa diusir ke jalanan. Paham?" Itu adalah ancaman. Ancaman yang terang-terangan. Di kamar tempat ibunya terbaring. Di ruangan yang dipenuhi suara alat bantu napas. Citra menatap suaminya. Baskara hanya berdiri di sudut kamar sambil menatap keluar jendela. Ia diam tak bergerak. Bahkan saat melihat istrinya dipukul dan dijambak oleh ibunya. Seolah-olah itu adalah urusan orang lain. "Mas, tolong," ucap Citra dengan susah payah. Baskara hanya menoleh sekilas, lalu kembali menatap keluar jendela. "Dengarkan saja kata ibu. Dengan kondisi kita sekarang, tidak ada cara lain." Hati Citra terasa dingin membeku. Bahkan suaminya pun memihak ibu mertuanya. Di atas tempat tidur, ibunya bergerak. Kelopak matanya bergetar, lalu perlahan terbuka. Sepertinya ia terbangun karena keributan itu. "Citra." Suara ibunya terdengar lirih. Karena selang oksigen, ia tampak kesulitan berbicara. "Mama, tidak apa-apa. Pejamkan mata saja," kata Citra cepat. Ia tidak ingin ibunya melihat pemandangan ini. Tetapi ibu mertuanya sama sekali tidak peduli. Ia malah berbalik ke arah ibunya. "Oh, besan sudah bangun? Baguslah. Dengarkan sendiri, serahkan rumah dan uang asuransi Anda pada kami. Toh, dioperasi juga katanya kemungkinan hidupnya kecil. Orang yang hidup harus tetap hidup. Apa gunanya menghambur-hamburkan uang untuk orang yang akan mati?" Air mata mengalir dari mata ibunya. Ia mencoba membuka mulut untuk bicara, tetapi yang keluar hanya batuk, dadanya naik turun dan suara monitor jantung berbunyi lebih cepat. Tepat pada saat itu, pintu kamar terbuka. Seorang pria paruh baya berjas putih berdiri di sana. Di tanda pengenal yang tergantung di dadanya tertulis Direktur Rumah Sakit. Di belakangnya, 2 orang perawat mengikuti. Mata sang direktur menyapu situasi di dalam kamar. Citra yang rambutnya dijambak, sepatu yang tergeletak di lantai, dan pasien yang menangis di atas tempat tidur. Raut wajahnya seketika mengeras. Direktur itu melangkah maju, dan dengan cepat mencengkeram pergelangan tangan ibu mertua Citra. "Lepaskan tangan Anda." Suaranya terdengar pelan namun tegas. Ibu mertuanya tersentak. "Siapa kamu?" "Saya direktur rumah sakit ini. Dan semua yang Anda katakan barusan terekam." Sang direktur menunjuk ke sudut langit-langit. Di sana terpasang sebuah kamera kecil. Lampu merahnya berkedip-kedip, wajah ibu mertua Citra memucat pasi. Direktur itu memelintir pergelangan tangan ibu mertuanya hingga terlepas dari rambut Citra. Citra terhuyung mundur. Beberapa helai rambutnya masih tergenggam di tangan ibu mertuanya. "Anda telah melakukan kekerasan dan pengancaman terhadap wali pasien di depan pasien. Ini jelas-jelas merupakan tindakan menghalangi proses pengobatan." Suara direktur menggema di dalam ruangan. Ibu mertuanya naik pitam. "Menghalangi pengobatan? Apa maksudmu?" "Ini urusan keluarga kami. Jangan ikut campur. Masalah yang terjadi di dalam kamar pasien di rumah sakit adalah urusan rumah sakit. Saya akan memanggil keamanan." Direktur itu memberi isyarat mata kepada perawat. Perawat itu segera mengambil walkie-talkie. Tak lama kemudian, 2 orang petugas keamanan masuk ke kamar. Direktur memberi perintah singkat, bawa ibu ini keluar. Untuk sementara, larang mereka masuk ke area kamar rawat. Ibu mertuanya diseret keluar oleh petugas keamanan sambil meronta-ronta. Suaminya mengikuti di belakang.
Dari koridor terdengar suara teriakan ibu mertuanya, tetapi perlahan-lahan menjauh. Kamar kembali hening. Hanya suara monitor jantung bip, bip, yang berbunyi teratur. Napas ibunya pun perlahan mulai stabil. Citra terduduk lemas di lantai. Seluruh tenaganya seakan terkuras habis. Air matanya tak berhenti mengalir. "Anda tidak apa-apa?" Direktur itu berlutut di depan Citra. Ia mengeluarkan sapu tangan dari sakunya dan memberikannya. "Terima kasih. Terima kasih banyak." Hanya itu kata yang bisa diucapkannya. Direktur itu menggelengkan kepala. "Maafkan kami karena membiarkan hal seperti ini terjadi di rumah sakit kami." Kemudian, ia menatap Ibu Citra yang terbaring di tempat tidur. Tatapan matanya tampak aneh, bergetar. Seolah-olah ia sedang mengenang sesuatu dari masa lalu. Citra merasa aneh. Mengapa direktur ini sampai turun tangan sejauh ini? Untuk pasien dan wali yang tidak ia kenal. Namun, ia memutuskan untuk menyimpan pertanyaannya nanti. Saat ini, yang terpenting adalah berada di sisi ibunya. Citra mendekati tempat tidur dan kembali menggenggam tangan ibunya. "Mama, tidak apa-apa. Sekarang sudah tidak apa-apa." Air mata kembali mengalir dari mata ibunya. "Citra, maafkan Mama. Kenapa Mama yang minta maaf? Ini bukan salah Mama." Di luar jendela, matahari mulai terbenam. Semburat senja mewarnai kamar itu dengan warna kemerahan. Citra tidak melepaskan genggaman tangan ibunya. Ia berjanji dalam hati, apapun yang terjadi, ia akan melindungi ibunya. Tapi Citra belum tahu mengapa direktur itu muncul, dan peristiwa apa yang akan terjadi selanjutnya. Semuanya baru saja dimulai. Setelah ibu mertuanya diseret keluar, Citra masih belum bisa bangkit dari duduknya untuk beberapa saat. Lututnya lemas dan ujung jarinya bergetar halus. Pipinya masih terasa panas dan kulit kepalanya perih. Beberapa helai rambutnya berserakan di lantai. Setelah direktur pergi, seorang perawat masuk untuk memeriksa kondisi ibunya. "Denyut jantungnya sudah stabil," kata perawat itu, menyuruhnya untuk tidak khawatir. Tapi hati Citra sama sekali tidak tenang. Kejadian tadi terus berputar di kepalanya. Ibunya memejamkan mata. Entah ia tertidur atau hanya tidak ingin membuka mata, Citra tidak tahu. Di wajahnya yang pucat, bekas air mata telah mengering. Citra menatap wajah itu, lalu menundukkan kepalanya. Hatinya terasa hancur berkeping-keping. Malam semakin larut. Citra duduk di kursi rumah sakit, terjaga semalaman, sambil terus menggenggam tangan ibunya. Cahaya bulan masuk samar melalui jendela, dan dari koridor sesekali terdengar langkah kaki. Malam itu sunyi, tetapi pikiran Citra sangat gaduh. Kata-kata ibu mertuanya terus terngiang di telinganya. Buat apa menghabiskan uang untuk orang yang kemungkinan hidupnya kecil? Uang itu lebih baik untuk menyelamatkan bisnis Baskara. Citra tahu apa arti kata-kata itu. Bisnis suaminya memang sedang sulit. Ia sudah mendengarnya sejak awal pernikahan. Awalnya hanya dikatakan kekurangan modal, tapi seiring berjalannya waktu, situasinya semakin memburuk. Sekitar setahun yang lalu, suaminya pulang dalam keadaan mabuk dan untuk pertama kalinya menceritakan isi hatinya pada Citra. "Bisnisku macet. Pihak rekanan tidak membayar tagihan, jadi untuk gali lubang tutup lubang pun sudah mencapai batasnya. Pinjaman bank juga tidak bisa lagi." Saat itu Citra menghibur suaminya. Mengatakan padanya untuk kuat dan mereka akan menyelesaikannya bersama. Tapi suaminya menggeleng. "Aku butuh uang. Uang dalam jumlah besar." Sejak saat itu, suaminya sering menyinggung tentang keluarga Citra, mengatakan bahwa rumah yang ditinggali ibunya sendirian cukup besar. Berapa kira-kira harganya jika dijual? Awalnya Citra hanya menganggapnya angin lalu. Mana mungkin ia serius, pikirnya. Tapi jika dipikir-pikir sekarang, ternyata itu adalah keseriusan. Ibu mertuanya yang datang ke rumah sakit dan mengancam untuk menandatangani surat pernyataan, suaminya yang hanya diam saja di sampingnya, semuanya adalah bagian dari rencana. Ketika mendengar kabar ibunya sakit, pikiran pertama keluarga mertuanya bukanlah kekhawatiran, melainkan perhitungan. Citra mengepalkan tangannya. Kukunya menancap di telapak tangannya, tapi ia tidak merasakan sakit. Keesokan paginya tiba, Citra sempat tertidur sebentar lalu terbangun, lehernya kaku dan seluruh badannya pegal, mungkin karena tertidur di kursi.
Ibunya masih memejamkan mata. Syukurlah napasnya terdengar teratur. Ponselnya berdering. Nama suaminya muncul di layar. Citra ragu sejenak, lalu mengangkat telepon. Halo, ini aku. Kamu di mana sekarang? Suara suaminya terdengar tenang. Seolah tidak ada kejadian apa-apa kemarin. Di rumah sakit. Di mana lagi? Oh, begitu. Bagaimana kondisi Mama? Masih sama. Hening sejenak. Suaminya berdeham. Citra, soal kemarin aku minta maaf. Ibu memang sedikit keterlaluan. Meski kata maaf keluar dari mulutnya, tidak ada ketulusan dalam suaranya, terdengar seperti basa-basi. Tapi begini, lanjut suaminya. Kata-kata ibu juga ada benarnya. Berapa persen sih kemungkinan operasi Mama berhasil? Kata dokter apa? 10%? 10% itu kan artinya hampir tidak mungkin. Suara suaminya meninggi. Coba pikir, berapa biaya operasinya? Pasti puluhan juta, kan? Kalau sudah habis uang sebanyak itu dan operasinya gagal bagaimana? Uangnya hilang begitu saja. Tangan Citra bergetar. Ia menggenggam ponselnya erat-erat. Apa maksudmu? Beliau itu mamaku. Aku tahu, aku tahu. Tapi kita harus berpikir realistis. Kamu tahu kan kondisi kita sekarang bagaimana? Bisnisku kalau bulan ini tidak bisa bertahan, akan bangkrut total. Lalu kita mau hidup bagaimana? Suara suaminya terdengar cemas. Kalau rumah Mama dijual, bisa dapat sekitar 4 miliar. Dengan uang itu, utang bank bisa lunas dan masih ada sisa. Tolonglah, lihat kenyataan. Mama pasti akan mengerti. Citra menggigit bibirnya. Terasa asin rasa darah. Rumah itu milik Mama. Aku tidak bisa seenaknya menjualnya. Makanya coba bicara sama Mama. Bujuk beliau. Kalaupun dioperasi tidak akan berhasil, lebih baik uang itu dipakai untuk menyelamatkan kita, kan? Kalaupun tidak akan berhasil. Kata-kata itu menusuk hati Citra seperti pisau. Bagi suaminya, ibunya sudah dianggap orang mati. Meskipun masih bernapas, ibunya sudah menjadi objek yang diserahkannya. Aku tutup teleponnya, kata Citra. Hei, Citra. Citra. Suaminya masih mencoba bicara, tapi Citra sudah mematikan teleponnya. Tangannya gemetar hebat. Ia ingin sekali membanting ponselnya ke lantai, tapi ia menahannya. Ibunya membuka mata. Citra. Suaranya terdengar lirih. Citra segera mengubah ekspresinya dan mendekati ibunya. Mama sudah bangun? Mau minum? Tidak, tidak apa-apa. Ibunya dengan susah payah mengangkat tangannya dan menggenggam tangan Citra. Jari-jarinya terasa dingin. Orang-orang kemarin itu, mereka bilang apa? Citra menggigit bibirnya. Sepertinya ibunya mendengar semuanya. Bukan apa-apa. Jangan dipikirkan. Jangan bohong. Mama dengar semuanya. Mata ibunya berkaca-kaca. Mereka mau menjual rumah Mama, kan? Karena Mama sebentar lagi akan mati, jadi jangan buang-buang uang. Maafkan Mama, Citra. Gara-gara Mama sakit, kamu harus menanggung penghinaan seperti ini. Air mata mengalir dari mata ibunya, membasahi bantal. Citra pun tak kuasa menahan tangis. Bukan salah Mama. Mereka yang jahat. Tapi kalau Mama sehat, hal seperti ini tidak akan terjadi. Ibunya menoleh ke arah jendela. Sinar matahari masuk dengan cerah. Tapi mata ibunya tampak gelap. Citra. Ya, Mama tidak usah dioperasi saja. Jantung Citra serasa berhenti berdetak. Apa maksud Mama? Apa maksudnya itu? Toh kemungkinannya kecil, kan? Uang itu pakai saja untukmu. Tidak perlu diberikan pada keluarga mertuamu. Kamu yang ambil. Dan hiduplah dengan bahagia. Suara ibunya Citra menggelengkan kepalanya dengan kuat. Tidak mau. Pokoknya tidak mau. Mama harus dioperasi. Meskipun kemungkinannya kecil, kita harus coba. Jangan menyerah. Citra, kalau Mama tidak ada, aku bagaimana? Aku cuma punya Mama. Cuma Mama satu-satunya yang kupunya. Seru Citra sambil terisak. Suaranya pecah. Air mata kembali mengalir dari mata ibunya. Dengan tangannya yang kurus, ia mengelus pipi Citra. Anakku sayang, kamu sudah banyak menderita. Mama tidak mau hidup lebih lama dan menjadi beban untukmu. Mama bukan beban. Sama sekali bukan.
Citra menggenggam tangan ibunya erat-erat. Seolah jika dilepaskan, ibunya akan pergi. Dari koridor di luar kamar terdengar langkah kaki. Seseorang sedang mendekat, Citra menyeka air matanya dan mengangkat kepala. Pintu terbuka dan direktur rumah sakit masuk. Orang yang sama yang telah melindunginya dari ibu mertuanya kemarin. Di tangannya ada setumpuk berkas. "Permisi," kata direktur itu pelan. "Saya datang untuk membicarakan kondisi pasien." Citra bangkit dari kursinya. Jantungnya berdebar kencang. Apakah ini kabar baik? Atau kabar buruk? Direktur itu berdiri di samping tempat tidur. Tatapannya pada ibunya kembali tampak aneh. Bergetar. Seolah ada sesuatu yang ingin ia katakan. Tetapi ia menahannya. "Saya akan menjelaskan sekali lagi mengenai operasinya," kata direktur itu. Citra menahan napas, menunggu kata-kata selanjutnya. Direktur itu menarik kursi di samping tempat tidur dan duduk. Ia meletakkan tumpukan berkas di atas lututnya dan menatap Citra dan ibunya bergantian. Wajahnya serius, tetapi ada kehangatan yang terpancar dari matanya. "Pertama, saya akan jelaskan kondisi pasien," direktur itu memulai. "Kanker pankreas stadium 3. Sel kankernya sudah menyebar ke jaringan sekitar, jadi operasinya tidak mudah. Tapi bukan berarti tidak mungkin sama sekali." Citra mendengarkan dengan napas tertahan. Jantungnya berdegup kencang, hanya saja, tingkat keberhasilan operasinya rendah. Terus terang saja, sekitar 10%. Artinya, dari 10 kali operasi, 9 diantaranya gagal. Ibunya tersenyum lemah. "Jadi lebih baik tidak dilakukan, kan? Jangan buang-buang uang." "Ibu?" Direktur itu menatap ibunya. Tatapannya menjadi serius. "Saya datang bukan untuk mengatakan agar Anda menyerah karena kemungkinannya rendah." Citra dan ibunya serempak menatap direktur itu. "Saya sendiri yang akan melakukan operasinya." Mendengar kata-kata direktur itu, mata Citra terbelalak. "Bapak sendiri yang akan melakukannya?" "Ya. Spesialisasi saya adalah bedah pankreas. Selama lebih dari 20 tahun, saya hanya melakukan operasi kanker pankreas. Tingkat keberhasilan operasi kanker pankreas yang saya lakukan di rumah sakit ini adalah 35%. 3 kali lipat lebih tinggi dari angka rata-rata." Sebuah harapan kecil mulai tumbuh di hati Citra. 35%. Masih angka yang rendah, tapi jauh lebih baik dari 10%. Dan tim operasinya juga akan saya bentuk sendiri. Dengan tim medis terbaik di rumah sakit ini, direktur itu membuka berkasnya. Di sana tertulis rencana operasi dan daftar tim medis. Kepala anestesi, Dr. Chandra. Ahli bedah, Profesor Bima. Kepala ICU, Suster Rina. Semuanya adalah ahli terbaik di bidangnya. Dengan tim ini, kita bisa meningkatkan tingkat keberhasilannya. Citra menerima berkas itu. Tangannya bergetar. Tulisan yang padat itu masuk ke dalam pandangannya. Metode operasi, perkiraan waktu, hingga masa pemulihan, semuanya tertulis dengan rinci. Tapi, Citra membuka suara dengan hati-hati. "Kenapa Bapak sampai melakukan ini semua? Kami kan hanya pasien biasa." Tidak ada alasan bagi Bapak sebagai direktur untuk turun tangan. Direktur itu terdiam sejenak. Ia menatap keluar jendela, tatapannya seolah menerawang jauh. Wajahnya seperti sedang mengenang sesuatu. "Ada alasan pribadi," kata direktur itu perlahan. "Detailnya akan saya jelaskan nanti. Sekarang, yang terpenting adalah fokus pada pengobatan pasien." Citra ingin bertanya lebih lanjut, tapi ia menahannya. Ekspresi direktur itu tampak rumit, jelas ada sebuah cerita di baliknya. "Bagaimana dengan biaya operasinya?" tanya Citra. Ini adalah bagian yang paling ia khawatirkan. Ia sudah tahu pasti bahwa ia tidak bisa mengandalkan bantuan dari keluarga mertuanya. Direktur itu menggeleng. "Anda tidak perlu khawatir soal biaya operasi." "Hah? Pihak rumah sakit akan menanggungnya. Jangan pikirkan biayanya." Citra tak percaya dengan pendengarannya. "Biaya operasi ditanggung oleh rumah sakit? Apa itu mungkin? Apa maksud Bapak? Berapa memangnya biayanya?" "Jumlahnya tidak penting," suara direktur itu tegas. "Ini keputusan saya. Saya sudah bicarakan dengan Dewan Direksi Rumah Sakit." Mata Citra berkaca-kaca.
Rasanya seperti mimpi. Kemarin, ia merasa dunianya buntu. Ibu mertuanya mengancam, suaminya menyuruhnya menyerah. Dan ia tidak punya uang. Rasanya seperti berada di terowongan gelap tanpa jalan keluar. Tapi tiba-tiba, sebuah cahaya muncul. Terima kasih. Terima kasih banyak. Citra menundukkan kepalanya. Air matanya menetes. Direktur itu mengulurkan tangannya. Ucapkan terima kasih setelah operasinya selesai. Ini bahkan belum dimulai. Ia menatap ibunya. Ibu, apakah Anda bersedia dioperasi? Ibunya tidak menjawab. Ia hanya menatap keluar jendela. Air mata menggenang di pelupuk matanya. Saya. Ibunya perlahan membuka suara. Saya tidak apa-apa jika harus mati. Saya sudah hidup sampai usia segini, sudah cukup. Asalkan Citra bisa hidup dengan baik. Mama. Citra menggenggam tangan ibunya. Jangan bicara seperti itu. Aku bisa hidup karena ada Mama. Kalau Mama tidak ada, aku bagaimana? Citra, kumohon. Terima operasinya. Ya? Meskipun kemungkinannya rendah, ayo kita coba. Jangan menyerah. Aku benar-benar tidak bisa hidup tanpamu. Suara Citra pecah. Air matanya tak berhenti mengalir. Air mata juga mengalir dari mata ibunya. Dengan tangannya yang kurus, ia mengelus pipi Citra. Kalau Mama dioperasi, kamu yang akan susah. Tidak apa-apa susah. Asalkan bisa bersama Mama, aku bisa melakukan apa saja. Ibunya menatap wajah Citra lama. Lalu perlahan menganggukkan kepalanya. Baiklah, Mama mau. Mama akan dioperasi. Citra memeluk ibunya. Tubuhnya kurus kering, hanya tinggal tulang, tapi ia bisa merasakan kehangatannya. Kehangatan bahwa ibunya masih hidup. Direktur itu bangkit dari kursinya. Kalau begitu, jadwal operasinya akan saya atur. Kita jadwalkan seminggu lagi. Sebelumnya, ada beberapa pemeriksaan lagi yang harus dilakukan. Baik. Terima kasih. Jawab Citra sambil menyeka air matanya. Direktur itu berjalan ke arah pintu, lalu berhenti. Ia menoleh ke belakang. Dan untuk Anda? Wali pasien? Ya. Jangan khawatirkan orang-orang kemarin itu, saya sudah melarang mereka masuk ke rumah sakit, mereka tidak akan bisa masuk lagi. Citra mengangguk. Kecemasan yang menghimpit dadanya sedikit mereda. Setelah direktur pergi, keheningan kembali menyelimuti kamar. Citra duduk di samping ibunya, menggenggam tangannya erat. Ibunya memejamkan mata, sepertinya ia tertidur karena kelelahan. Sinar matahari masuk melalui jendela. Siang yang hangat. Citra menatap cahaya itu sambil termenung. Mengapa direktur itu berbuat sejauh ini? Bahkan sampai menanggung biaya operasi. Tidak ada alasan untuk melakukan itu pada pasien yang tidak dikenal. Pasti ada sesuatu. Ia bilang ada alasan pribadi. Apa itu? Apa hubungannya dengan ibunya? Citra menggelengkan kepalanya. Sekarang bukan saatnya memikirkan hal itu. Yang penting adalah operasi ibunya. Seminggu lagi. Sampai saat itu, ia harus memaksimalkan kondisi ibunya. Ponselnya berdering. Ia melihat layarnya, ternyata suaminya. Citra ragu sejenak, lalu tidak mengangkat teleponnya. Saat ini ia tidak ingin bicara dengan orang itu. Dering telepon berhenti, dan tak lama kemudian sebuah pesan masuk. Angkat teleponnya. Ada yang mau kubicarakan. Citra membaca pesan itu dan meletakkan ponselnya. Ia tidak membalas. Malam tiba. Perawat membawa makan malam. Bubur. Ibunya hanya makan beberapa suap lalu menggeleng. Tidak bisa makan. Tidak ada selera. Makan sedikit lagi. Harus ada tenaga untuk operasi nanti. Citra menyuapkan bubur ke mulut ibunya. Ibunya memakannya dengan terpaksa. Terlihat sulit untuk menelannya. Citra, ya, terima kasih. Ibunya tersenyum samar. Senyum yang terukir di wajahnya yang berkerut. Hati Citra terasa sesak. Terima kasih untuk apa? Ini sudah seharusnya. Kalau bukan karenamu, Mama pasti sudah menyerah. Tangan ibunya menggenggam tangan Citra. Lemah, tapi hangat, operasinya pasti berhasil. Kita akan hidup bersama lebih lama. Iya. Tentu. Ibunya mengangguk. Malam semakin larut.
Citra kembali melewatkan malam di kursi rumah sakit. Ia tidak mau meninggalkan ibunya. Bulan purnama bersinar di luar jendela, cahayanya menerangi kamar dengan lembut. Citra menatap wajah ibunya yang tertidur. Bertahanlah seminggu lagi. Kalau operasinya berhasil, semuanya akan baik-baik saja. Direktur sendiri yang akan melakukannya. Tim medis terbaik, katanya. Pasti akan berhasil. Ia menenangkan dirinya sendiri dan memejamkan mata. Saat itu, terdengar keributan dari koridor. Suara teriakan. Suara yang familiar. Menantuku ada di sini. Minggir. Itu suara ibu mertuanya. Wajah Citra memucat. Jantungnya mulai berdebar kencang. Katanya sudah dilarang masuk. Bagaimana bisa ia masuk? Pintu kamar terbuka dengan kasar. Ibu mertuanya berdiri di sana. Wajahnya merah padam. Di belakangnya, suaminya juga ada. Kenapa telepon tidak diangkat? Teriak ibu mertuanya. Citra langsung berdiri. Ia berdiri di depan tempat tidur, seolah melindungi ibunya. Ibu, bukankah sudah dilarang masuk ke sini? Dilarang masuk? Siapa yang berani melarangku bertemu menantuku sendiri? Ibu mertuanya melangkah maju. Ia mencengkeram lengan Citra. Cengkeramannya kuat. Surat pernyataannya belum kamu tanda tangani, kan? Belum, kan? Hari ini aku harus mendapatkannya. Ibu mertuanya mengeluarkan secari kertas dari sakunya. Surat pernyataan. Sepertinya sudah disiapkan sebelumnya. Tanda tangani di sini, bahwa rumah dan uang asuransi diserahkan pada kami. Citra menggeleng. Tidak mau. Saya tidak akan pernah melakukannya. Apa katamu? Mata ibu mertuanya melotot. Tepat pada saat itu, pintu kamar kembali terbuka. Direktur rumah sakit berdiri di sana, dan di belakangnya, 4 orang petugas keamanan. Wajah direktur itu mengeras. Tatapannya sedingin es. Bukankah saya sudah memperingatkan Anda? Kata direktur dengan suara rendah. Jika Anda datang lagi, saya akan melaporkannya ke polisi. Wajah ibu mertuanya memucat pasi. Direktur itu masuk ke dalam kamar. Diikuti oleh 4 petugas keamanan yang memblokir pintu. Wajah ibu mertuanya tampak panik, namun ia segera mengubah ekspresinya dan meninggikan suaranya. Apa-apaan ini? Saya ini besan dari pasien ini. Apa salahnya datang menjenguk? Menjenguk? Direktur itu melangkah maju. Tatapannya sedingin es. Apa yang Anda pegang di tangan Anda itu? Ibu mertuanya tersentak. Surat pernyataan di tangannya terlihat jelas. Ia mencoba menyembunyikannya, tapi sudah terlambat. Ini hanya surat untuk diselesaikan antar keluarga. Tidak ada hubungannya dengan rumah sakit. Surat keluarga yang harus diselesaikan jam 11 malam di kamar rumah sakit. Suara direktur itu terdengar rendah dan berat. Kemarin juga sudah saya katakan, mengancam dan melakukan kekerasan pada wali pasien di depan pasien bisa dilaporkan sebagai tindakan menghalangi pengobatan. Ancaman apa? Ini urusan keluarga kami. Urusan keluarga? Direktur itu tersenyum sinis. Kalau begitu, biar saya ceritakan apa yang saya lihat. Apa yang terjadi di kamar ini kemarin? Direktur itu menatap Citra. Di pipi Citra masih ada bekas lebam yang samar. Anda memukul pipi wali pasien? Kan? Anda juga menjambak rambutnya. Sambil mengancam untuk menyerahkan hartanya, saat pasien sedang sadar. Mulut ibu mertuanya ternganga. Ia ingin membantah, tapi tidak ada kata yang keluar. Dan hari ini Anda datang lagi, dengan tujuan yang sama. Direktur itu menunjuk surat pernyataan di tangan ibu mertuanya. Surat pernyataan penyerahan harta, bukan? Anda datang untuk memaksanya menandatanganinya di depan pasien. Itu. Ibu mertuanya tergagap. Suaminya di sampingnya juga tampak gelisah. Direktur itu mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Sebuah perekam suara kecil, rekaman CCTV kamar kemarin sudah kami amankan. Keributan yang Anda buat di koridor hari ini juga sudah direkam. Wajah ibu mertuanya menjadi pucat pasi. Jika ini diserahkan ke polisi, Anda bisa dijerat dengan pasal pemaksaan, pengancaman, dan penganiayaan. Anda mengerti? Suara direktur itu tenang, tapi tekanan di dalamnya sangat besar. Ibu mertuanya mundur selangkah. Memangnya kamu siapa? Kenapa ikut campur urusan keluarga orang lain? Sepertinya Anda masih belum tahu siapa saya.
Direktur itu melangkah lebih dekat. Jaraknya dengan ibu mertuanya kurang dari sejengkal. Saya direktur rumah sakit ini. Dan saya yang menangani langsung pengobatan pasien ini. Lalu kenapa? Artinya saya punya wewenang untuk menghentikan siapapun yang mengganggu proses pengobatan pasien. Direktur itu memberi isyarat mata kepada petugas keamanan. Bawa mereka keluar. Dan periksa identitas mereka, masukkan ke dalam daftar hitam larangan masuk rumah sakit ini selamanya. Baik, Pak. Petugas keamanan mendekat. Mereka memegangi kedua lengan ibu mertuanya. Lepaskan. Apa-apaan ini? Ibu mertuanya meronta-ronta. Tapi petugas keamanan tidak peduli. Mereka menyeretnya keluar dari kamar. Baskara. Baskara. Jangan diam saja. Lakukan sesuatu. Teriak ibu mertuanya pada suaminya. Tapi suaminya juga sudah dipegangi oleh petugas keamanan lain. Ia terpaksa ikut diseret keluar. Saat dibawa ke koridor, teriakan ibu mertuanya menggema. Aku tidak akan tinggal diam. Awas kalian. Aku akan menuntut rumah sakit ini. Silakan saja menuntut, kata direktur itu sambil mengikutinya ke koridor. Tapi saya juga akan menuntut Anda. Pasal penganiayaan, pengancaman, pemaksaan, dan juga masuk tanpa izin ke properti orang lain. Buktinya sudah lebih dari cukup. Wajah ibu mertuanya mengeras. Ia tidak bisa berkata-kata lagi. Petugas keamanan menyeret ibu mertuanya dan suaminya ke arah lift. Pintu lift terbuka dan keduanya didorong masuk. Tepat sebelum pintu tertutup, ibu mertuanya berteriak, "Citra, ini belum berakhir. Awas kamu." Pintu lift tertutup. Koridor menjadi sunyi. Direktur itu menghela napas dan kembali ke kamar. Citra masih berdiri di depan tempat tidur. Wajahnya pucat dan tangannya bergetar halus. "Anda tidak apa-apa?" tanya direktur itu. Citra mengangguk. Tapi dari wajahnya terlihat jelas bahwa ia tidak baik-baik saja. "Duduklah. Kaki Anda pasti lemas." Direktur itu menunjuk sebuah kursi. Citra terduduk lemas di kursi itu. Di atas tempat tidur, ibunya membuka mata. Sepertinya ia terbangun karena keributan. Matanya berkaca-kaca. "Mama, tidak apa-apa?" Citra mendekat dan menggenggam tangan ibunya. "Citra, maafkan Mama," kata ibunya lemah. "Gara-gara Mama, kamu harus menderita seperti ini. Bukan gara-gara Mama. Mereka yang jahat." Air mata mengalir dari mata Citra. Ia mencoba menahannya, tapi tidak bisa. Direktur itu hanya diam mengamati. Ekspresi rumit melintas di wajahnya, seperti kesedihan, atau mungkin kemarahan. "Wali pasien?" Direktur itu membuka suara. "Ya, mulai sekarang, Anda tidak perlu khawatir tentang mereka. Mereka tidak akan bisa masuk ke rumah sakit lagi. Foto mereka sudah saya daftarkan di pos keamanan. Terima kasih." Citra menundukkan kepalanya. Dan satu lagi, direktur itu ragu sejenak, lalu melanjutkan, "Jika Anda butuh bantuan hukum, katakan saja pada saya. Saya akan kenalkan dengan pengacara yang saya kenal. Biayanya tidak perlu Anda khawatirkan." Citra mengangkat kepala dan menatap direktur itu. Tatapannya penuh keheranan. "Kenapa Bapak berbuat sejauh ini? Saya benar-benar tidak mengerti. Kami kan hanya pasien biasa." Direktur itu terdiam sejenak. Ia menatap Ibu Citra. Tatapannya menjadi dalam. "Sudah saya katakan. Ada alasan pribadi." "Apa alasannya?" tanya Citra. Ia tidak bisa menahannya lagi. "Kenapa orang ini berbuat seperti ini?" Direktur itu perlahan membuka mulut. "Sulit untuk saya jelaskan sekarang. Tapi setelah operasinya selesai, saya akan jelaskan. Saya janji." Suaranya terdengar tulus. Sepertinya ia tidak berbohong. Citra tidak bertanya lebih lanjut. Ia tidak bisa memaksanya jika direktur itu tidak mau menjawab. Ia hanya menundukkan kepala dan mengucapkan terima kasih. "Terima kasih. Sungguh. Saya tidak tahu harus berterima kasih seperti apa. Nanti saja terima kasihnya. Sekarang fokuslah merawat ibu Anda." Direktur itu berjalan ke arah pintu. Sambil memegang gagang pintu, ia menoleh ke belakang. "Operasinya seminggu lagi. Sampai saat itu, istirahatlah yang cukup. Kalian berdua." Pintu tertutup. Keheningan kembali menyelimuti kamar. Hanya suara monitor jantung yang berbunyi teratur. Citra duduk di samping ibunya, menggenggam tangannya,
Tangannya dingin. Mama, sekarang sudah tidak apa-apa. Mereka tidak akan bisa datang lagi. Syukurlah. Ibunya tersenyum samar. Tapi matanya penuh kekhawatiran. Citra. Ya. Sepertinya mereka tidak akan tinggal diam. Citra tidak bisa menjawab. Kata-kata ibunya benar, ibu mertuanya bukan orang yang mudah menyerah. Ia pasti akan mencari cara lain. Tapi saat ini ia tidak mau memikirkannya. Ia terlalu lelah. Mama tidur saja. Besok kan harus ada pemeriksaan lagi. Iya, kamu juga tidur. Ibunya memejamkan mata. Citra bersandar di kursi dan menatap langit-langit. Cahaya lampu neon menerpa matanya. Seminggu lagi operasi. Tingkat keberhasilan 35%. Angka yang masih rendah, tapi ada harapan. Karena ada direktur itu, orang yang aneh. Ia tidak tahu mengapa ia berbuat sejauh ini, tapi ia berterima kasih. Sungguh, matanya terasa berat. Rasa lelah menyerangnya sekaligus. Citra perlahan memejamkan mata. Tepat sebelum tertidur, sebuah pikiran melintas di benaknya. Alasan pribadi direktur itu. Apa ya? Apa hubungannya dengan Mama? Dengan pertanyaan itu, Citra terlelap. Di luar jendela, bulan mulai terbenam. Fajar akan segera tiba. Ibunya tertidur lelap, lelah karena keributan tadi. Napasnya yang halus terdengar teratur. Citra duduk di sisinya, menggenggam tangannya yang masih gemetar. Pintu terbuka pelan. Direktur rumah sakit masuk dan memberi isyarat pada Citra untuk keluar. Citra bangkit dengan hati-hati, berusaha tidak membangunkan ibunya. Ia membuka pintu dan melangkah ke koridor. "Ikut saya," kata direktur itu sambil berjalan di depan. Ia membawanya ke sebuah ruang konseling kecil di ujung koridor. Lampunya padam. Direktur menyalakan saklar. Lampu neon berkedip sebelum menyala terang. "Silakan duduk." Direktur menunjuk sebuah kursi. Citra duduk dengan ragu. Sang direktur duduk di hadapannya. Hening sejenak. Wajah direktur tampak berbeda dari biasanya, seperti wajah seseorang yang telah membulatkan tekad. Ia beberapa kali mengatupkan bibirnya sebelum akhirnya berbicara. "Saya tidak akan menyembunyikannya lagi. Sekarang akan saya ceritakan mengapa saya melakukan semua ini." Citra mengangkat kepalanya. "Saya melihat rekaman CCTV kamar kemarin. Setelah melihat wajah ibu Anda dengan jelas, saya yakin." "Yakin? Tentang apa?" "Ini kejadian 25 tahun yang lalu." Tatapan direktur itu menerawang jauh. Saat itu musim hujan lebat. Saya masih mahasiswa kedokteran semester 6. Saya dalam perjalanan kembali ke Jakarta setelah pulang kampung. Malam itu hujan turun sangat deras. Sampai-sampai jarak pandang sangat terbatas. Citra menahan napas, mendengarkan. Saya masuk ke sebuah terowongan, dan ternyata ada kecelakaan di depan. Terjadi tabrakan beruntun. Saya tidak bisa menghindar dan ikut menabrak, saya pingsan karena benturan, dan ketika sadar, pintu mobil tidak bisa dibuka karena ringsek. Suara direktur itu bergetar. Saat itu, api mulai muncul. Ada truk tangki di depan yang minyaknya bocor dan apinya menyebar. Asap memenuhi terowongan. Napas saya sesak. Mata perih dan tenggorokan seperti terbakar. Tangan Citra di atas lututnya terkepal erat. Saya pikir saya akan mati. Mati terpanggang di dalam mobil. Saat itu, seseorang memecahkan kaca mobil saya. Direktur menatap Citra, seorang pria. Usianya sekitar pertengahan 30-an. Seluruh tubuhnya penuh jelaga dan matanya merah. Pria itu menarik saya keluar. Kaki saya terjepit di dashboard, tapi ia menariknya dengan paksa. Rasanya sakit seperti tulang patah, tapi berkat dia saya selamat. Jantung Citra mulai berdebar kencang. Pria itu menggendong saya keluar dari terowongan. Setelah menurunkan saya di tanah, ia berkata. Suara direktur itu pecah. "Anda keluar dulu. Orang muda harus hidup." Mata Citra terbelalak. Hatinya mencelos. Dan pria itu kembali berlari ke dalam terowongan. Untuk menyelamatkan orang lain. Saya melarangnya. "Jangan. Terlalu berbahaya." Tapi ia tidak menoleh sedikit pun. Air mata menggenang di mata direktur. Pria itu berhasil menyelamatkan 2 orang lagi. Dan saat masuk untuk menyelamatkan orang ketiga, ia tidak pernah kembali.
Katanya ia terlalu banyak menghirup asap. Saat petugas pemadam kebakaran berhasil menariknya keluar, semuanya sudah terlambat. Air mata mengalir di pipi Citra. Ia sepertinya tahu siapa pria itu. Belakangan, saya tahu. Nama pria itu Budi Santoso. Usianya 35 tahun, dan ia punya seorang istri dan seorang anak perempuan kecil. Ayah. Suara rintihan keluar dari bibir Citra. Ya? Ayah Anda. Direktur itu mengangguk. Dan hari itu di lokasi kejadian, ada seorang wanita yang ikut membantu proses evakuasi. Setelah suaminya masuk ke dalam terowongan, ia merawat para korban luka di luar. Di bawah guyuran hujan, ia membalut luka orang-orang, membangunkan yang pingsan, dan bertahan sendirian sampai mobil pemadam kebakaran datang. Tangan Citra bergetar. Wanita itu adalah pasien yang sekarang terbaring di kamar. Ibu Anda. Citra tak bisa berkata-kata. Air matanya tak berhenti mengalir. Kemarin saat melihat wajah ibu Anda di CCTV, saya yakin. Itu adalah wajah wanita yang menangis di bawah hujan malam itu, 25 tahun yang lalu. Waktu telah berlalu dan keriput bertambah, tapi sorot matanya masih sama. Direktur itu bangkit dari kursinya. Ia berlutut di depan Citra. Sayalah yang selamat hari itu. Suaranya bergetar. Ayah Anda yang menyelamatkan saya, berkat beliau, saya bisa lulus dari fakultas kedokteran, menjadi dokter, dan sekarang menjadi direktur rumah sakit. Selama 25 tahun, tidak sehari pun saya melupakan beliau. Air mata mengalir di pipi direktur. Itulah sebabnya hari ini saya ada di sini. Citra tidak bisa berkata apa-apa. Dadanya terasa sesak. Ia tahu ayahnya menyelamatkan orang, tapi ia tidak pernah tahu siapa orang itu dan bagaimana kehidupannya sekarang. Ibunya juga tidak pernah bercerita detail. Kenangan itu terlalu menyakitkan. Tapi sekarang orang itu ada di hadapannya. Pemuda yang diselamatkan ayahnya dengan mempertaruhkan nyawa, telah kembali sebagai seorang dokter. Terima kasih, ucap Citra dengan susah payah. Mewakili ayah saya berterima kasih. Terima kasih telah hidup dengan begitu baik. Direktur itu menggeleng. Seharusnya saya yang berterima kasih. Jika bukan karena ayah Anda, saya pasti sudah mati di terowongan malam itu. Saya yang sekarang tidak akan pernah ada. Ia menggenggam tangan Citra. Sekarang giliran saya untuk membalas budi, saya pasti akan menyelamatkan ibu Anda. Saya berjanji pada ayah Anda. Citra mengangguk. Air mata membasahi pipinya. Di luar jendela, bulan purnama bersinar. Cahayanya menerangi ruang konseling dengan lembut. Siapa sangka takdir 25 tahun yang lalu akan terhubung seperti ini? Benih yang ditabur ayahnya kini akan mekar. Citra berbicara pada ayahnya dalam hati. Ayah, terima kasih. Orang yang ayah selamatkan sekarang akan menyelamatkan mama. Ibunya belum mengetahui fakta ini. Citra memutuskan untuk tidak memberitahunya untuk sementara waktu. Setelah operasi selesai dan ibunya pulih, baru ia akan menceritakannya. Untuk saat ini, ia hanya ingin memeluk harapan. Harapan bahwa ayahnya sedang menjaganya. Keesokan paginya, direktur memanggil Citra ke ruang rapat. Ini adalah pertemuan pertama mereka setelah pengakuan semalam. Dengan hati berdebar, Citra membuka pintu. Suasana ruang rapat terasa berbeda. Di atas meja panjang, beberapa dokumen tertata rapi. Di samping direktur, duduk dua orang lagi berpenampilan formal. Satu pria parubaya berkacamata, dan satu lagi wanita yang membawa tas kerja. Silakan duduk. Direktur menunjuk sebuah kursi. Citra duduk dengan hati-hati. Hari ini saya memanggil Anda untuk memberitahukan perkembangan persiapan operasi, dan ada beberapa hal yang sudah diputuskan. Nada bicara direktur berbeda. Sampai kemarin, ia berbicara sebagai seorang dokter yang menjelaskan. Tapi hari ini berbeda. Seperti seorang pimpinan perusahaan yang memberi instruksi. Nada bicara seorang pengambil keputusan. Pertama, jadwal operasi. Sudah dipastikan 3 hari lagi, jam 9 pagi. Direktur membuka dokumen pertama, tim medisnya sudah saya tunjuk langsung. Saya sebagai operator utama, didampingi oleh ahli bedah Prof. Bima, anestesi oleh Dr. Chandra, dan ICU ditangani oleh Suster Rina. Ini adalah tim terbaik di rumah sakit ini. Citra mengangguk. Ruang operasinya kita gunakan ruang operasi 1.
dilengkapi dengan semua peralatan terbaru. Biasanya hanya digunakan untuk pasien VVIP, tapi kali ini kita buka khusus. Direktur menyodorkan dokumen kedua. Berikutnya, biaya. Tangan Citra sedikit gemetar. Ini adalah bagian yang paling ia khawatirkan. Biaya operasi, rawat inap, obat-obatan, pemeriksaan, dan biaya ICU, semuanya ditanggung oleh rumah sakit. Apa? Mata Citra terbelalak. Anda tidak perlu membayar sepeser pun. Bagaimana mungkin? Berapa biayanya? Jangan pikirkan jumlahnya. Saya yang akan menanggungnya. Suara direktur tegas. Seolah tidak ada diskusi lebih lanjut. Dan prosedur administrasinya juga sudah saya urus semua. Ia membuka dokumen ketiga, surat persetujuan operasi, persetujuan anestesi, persetujuan transfusi. Anda hanya perlu menandatanganinya. Tidak ada yang rumit. Citra menatap dokumen-dokumen itu. Pikirannya kalut. Terakhir, masalah perlindungan hukum. Direktur menunjuk dua orang di sampingnya. Ini Bapak Jaya dari firma Hukum Adil. Rekan. Dan ini Ibu Santi dari firma yang sama. Saya yang secara pribadi meminta bantuan mereka. Pria berkacamata itu menunduk memberi salam. Saya Jaya. Selanjutnya saya akan menangani masalah hukum Anda. Wanita itu juga memberi salam. Saya Santi. Mohon kerjasamanya. Citra bingung. Masalah hukum? Masalah hukum apa? Ada kemungkinan pihak keluarga mertua Anda akan membuat masalah, kata direktur itu. Akses mereka ke rumah sakit sudah kita blokir. Tapi di luar mereka bisa merencanakan sesuatu. Mereka bisa menggugat masalah harta, atau mempersoalkan hak perwalian Anda. Jika hal itu terjadi, mereka berdua yang akan menanganinya. Biayanya, saya yang bayar. Citra ternganga. Ini terlalu berlebihan. Pak Direktur, kata Citra dengan suara bergetar. Bapak tidak perlu berbuat sejauh ini. Operasinya saja sudah lebih dari cukup. Apalagi ditambah biaya dan pengacara. Ini terlalu banyak. Direktur menatap Citra. Tatapannya dalam. Tidak. Ini harus saya lakukan. Ada alasan untuk ini semua. Karena inilah alasan saya masih hidup. Kata-kata Citra terhenti. 25 tahun yang lalu, jika ayah Anda tidak menyelamatkan saya tidak akan ada. Saya tidak akan menjadi dokter, apalagi direktur rumah sakit. Saya tidak akan menikah dan punya anak. Semua yang saya miliki sekarang adalah berkat ayah Anda. Suara direktur bergetar, tapi saya tidak pernah punya kesempatan untuk membalas budinya. Selama 25 tahun saya mencari, tapi tidak bisa menemukan keluarganya, lalu ibu Anda datang ke rumah sakit ini. Tepat di depan mata saya. Ia bangkit dan mendekati Citra. Ini adalah kewajiban saya. Membayar utang budi saya pada ayah Anda. Jadi, jangan menolak. Air mata mengalir di pipi Citra. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ucapkan terima kasih setelah operasi selesai. Ketika ibu Anda sembuh total, baru akan saya terima. Direktur tersenyum samar. Pengacara Jaya mengeluarkan sebuah amplop dari tas kerjanya. Ibu Citra, jika ada kontak dari pihak keluarga mertua, tolong beritahu saya terlebih dahulu. Jangan menanggapinya sembarangan. Baik, Pak. Dan ini kartu nama saya. Bisa dihubungi 24 jam. Jika ada apa-apa, segera telepon. Citra menerima kartu nama itu. Tangannya gemetar. Rasanya sulit dipercaya ini kenyataan. Beberapa hari yang lalu, ia merasa buntu. Ibu mertuanya mengancam, suaminya mengabaikan, dan ia tidak punya uang, seperti terowongan gelap. Tapi sekarang berbeda. Tim medis terbaik akan melakukan operasi, biaya ditanggung rumah sakit, bahkan ada pengacara yang mendampingi. Sebuah cahaya telah datang. Satu hal lagi, kata direktur. Ibu Anda belum tahu tentang ini, kan? Belum, Pak. Saya belum memberitahunya. Tolong rahasiakan untuk sementara. Sebelum operasi, jangan sampai pikiran ibu Anda terganggu. Setelah operasi selesai dan beliau pulih, baru ceritakan. Citra mengangguk. Baik, Pak. Rapat selesai. Citra membawa dokumen-dokumen itu keluar dari ruang rapat. Sambil berjalan di koridor, ia berpikir. Benih yang ditabur ayahnya 25 tahun yang lalu, kini akan mekar. Pemuda yang diselamatkan ayahnya telah kembali sebagai dokter,
dan sekarang akan menyelamatkan ibunya. Citra menengadah ke langit. Dari balik jendela terlihat langit biru. Ayah, terima kasih. Ini semua berkat ayah, ucapnya dalam hati. Ketika kembali ke kamar, ibunya sudah bangun. Ia sedang menatap keluar jendela. Mama sudah bangun? Iya. Tadi kemana? Bicara soal operasi dengan Pak Direktur. Citra duduk di samping ibunya, menggenggam tangannya. Mama, operasinya pasti berhasil. Orang-orang baik membantu kita. Iya, Mama tahu. Ibunya tersenyum samar. Citra tidak menceritakan rahasia direktur itu. Ia berjanji akan menceritakannya setelah operasi selesai. Untuk saat ini, ia hanya menggenggam tangan ibunya. Terasa kehangatan yang menenangkan. 3 hari lagi operasi. Citra mengepalkan tangannya. Mama harus sembuh. Harus. 2 hari sebelum operasi, Citra menjaga ibunya di kamar. Ibunya sedang tidur siang. Napasnya yang halus terdengar teratur. Sinar matahari sore masuk dengan hangat. Ponselnya berdering. Suaminya. Sudah beberapa hari ia menghindari teleponnya, tapi ia menelepon lagi. Citra ragu sejenak. Angkat atau tidak? Akhirnya ia mengangkatnya. Ia tidak bisa terus menghindar. Halo, ini aku. Kenapa telepon tidak diangkat? Suara suaminya terdengar tajam. Sepertinya ia marah. Sibuk. Merawat Mama. Oh, begitu. Bagaimana kondisi Mama? Sedang persiapan operasi. 2 hari lagi. Hening sejenak. Suaminya berdeham. Aku menelepon karena itu. Ada apa? Soal operasi. Ibu bilang Mama tidak mau dioperasi. Mata Citra terbelalak. Apa? Katanya Mama menolak operasi. Beliau bilang langsung pada ibu. Apa maksudmu? Kapan Mama bilang begitu? Beberapa hari yang lalu, saat ibu datang menjenguk. Katanya beliau ingin pergi dengan tenang, tidak mau dioperasi. Itu keinginannya. Citra tak percaya dengan pendengarannya. Omong kosong apa ini? Ibu mertuanya datang menjenguk? Saat itu ibu mertuanya menjambak rambutnya dan mengancam. Apa itu yang disebut menjenguk? Jangan bohong. Suara Citra menjadi dingin. Kamu pikir aku tidak tahu apa yang ibumu lakukan hari itu? Dia mengancam Mama untuk menandatangani surat pernyataan. Dia menjambak rambutku dan memukulku. Apa itu yang namanya menjenguk? Hei, itu salah paham. Ibu begitu karena khawatir? Khawatir? Bilang jangan buang-buang uang untuk orang yang akan mati, itu namanya khawatir? Suara Citra meninggi. Tangannya bergetar. Pokoknya, keinginan Mama begitu. Kenapa kamu memaksa orang yang tidak mau dioperasi? Mama bilang mau dioperasi. Beliau bilang langsung padaku. Meskipun kemungkinannya kecil, beliau mau mencoba. Itu karena kamu yang paksa, kan? Mama jadi tidak enak dan terpaksa bilang begitu. Citra geram. Apa yang orang ini katakan? Ibunya setuju dioperasi karena tidak enak? Omong kosong. Dan direktur rumah sakit itu, lanjut suaminya. Kenapa dia ikut campur? Katanya semua biaya ditanggung. Pasti ada udang di balik batu. Udang di balik batu? Ya. Mana ada direktur rumah sakit menanggung semua biaya pasien yang tidak dikenal? Tidak masuk akal. Pasti ada yang aneh. Jangan-jangan kamu punya kelemahan yang dipegang olehnya? Citra menarik napas dalam-dalam. Amarahnya memuncak. Tapi ia menahannya. Kamu tahu siapa dia? Siapa? Orang yang diselamatkan ayahku 25 tahun yang lalu. Hening di seberang telepon. Apa? Kecelakaan terowongan itu. Kecelakaan yang membuat ayah meninggal saat menyelamatkan orang. Salah satu orang yang diselamatkan ayah saat itu adalah direktur rumah sakit ini. Suaminya tak bisa berkata-kata. Beliau hanya ingin membalas budi. Membayar utang budinya pada ayah. Itulah udang di balik batunya. Tetapi, dan aku mau tanya satu hal lagi. Suara Citra menjadi dingin. Saat kalian mendengar kabar Mama sakit, apa yang pertama kali kalian pikirkan? Apa maksudmu? Tentu saja biaya pengobatan, cara penyembuhannya. Bukan. Citra menggeram. Yang pertama kali kalian hitung adalah uang asuransi. Harga rumah Mama. Berapa yang akan kalian dapat jika Mama meninggal? Itu yang kalian hitung.
Hei, itu tidak benar. Tidak benar katamu? Suaminya tidak bisa menjawab. Hening panjang. Mama masih hidup, masih bernapas. Tapi kalian sudah menganggapnya orang mati, kalian sudah mulai menghitung uang. Air mata mengalir di pipi Citra, tapi suaranya tidak bergetar. Dan kamu tahu siapa yang menyelamatkan Mama? Orang lain. Orang lain. Bukan keluarga. Orang lain yang berusaha menyelamatkan Mama. Lalu apa yang dilakukan oleh orang yang mengaku keluarga? Mengancam untuk menyerahkan uang. Citra, sudah tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Aku tutup teleponnya. Hei, Citra. Citra. Citra mematikan telepon. Tangannya gemetar hebat. Ia ingin sekali membanting ponselnya, tapi ia menahannya. Ia menarik napas dalam-dalam. 1, 2, 3 kali. Amarah yang membuncah di dadanya perlahan mereda. Terdengar gerakan dari tempat tidur. Ibunya membuka mata. Citra, ada apa? Telepon dengan siapa? Bukan apa-apa, Ma. Tidur lagi saja. Itu suamimu, kan? Tatapan ibunya tampak sedih. Citra tidak menjawab. Ia mendekati ibunya dan menggenggam tangannya. Ma, aku mau tanya satu hal. Apa? Mama benar-benar mau dioperasi? Ibunya terdiam sejenak. Ia menatap keluar jendela, lalu perlahan membuka mulut. Jujur saja, Mama takut. Takut kalau di meja operasi nanti Mama tidak bisa bangun lagi. Iya, tapi kamu bilang, jangan menyerah. Meskipun kemungkinannya kecil, kita harus coba. Ibunya menatap Citra. Kalau kamu sudah begitu menginginkannya, bagaimana mungkin Mama menyerah? Dan jujur saja, Mama juga ingin hidup lebih lama. Ingin melihat wajahmu lebih lama. Ingin melihatmu hidup bahagia. Mata ibunya berkaca-kaca. Jadi Mama akan dioperasi. Ini keinginan Mama. Bukan karena dipaksa, tapi karena Mama yang mau. Citra pun tak kuasa menahan tangis. Ia memeluk ibunya erat. Terima kasih, Ma. Pasti berhasil? Pasti. Malam itu ada telepon dari direktur. Citra pergi ke ruang konseling. Pihak keluarga mertua Anda mulai bergerak, kata direktur. Ya? Bergerak bagaimana? Tadi siang ada telepon ke bagian pengaduan rumah sakit. Katanya ada masalah dengan hak perwalian pasien. Menantu mengabaikan keinginan pasien dan memaksakan operasi. Wajah Citra memucat. Pasien sudah menyatakan menolak operasi, tapi wali pasien mengabaikannya. Isinya seperti itu. Sepertinya ibu mertua Anda yang menelepon. Citra geram. Ia teringat kata-kata suaminya di telepon. Mama tidak mau dioperasi. Ternyata ini maksudnya. Jangan khawatir, kata direktur. Keinginan pasien sendiri sudah kami konfirmasi. Beliau juga sudah menandatangani surat persetujuan operasi. Tuduhan pihak keluarga mertua Anda tidak berdasar. Tapi jika mereka terus membuat masalah, itulah sebabnya saya siapkan pengacara. Persiapan untuk menanggapi secara hukum sudah siap, kata direktur dengan tegas. Anda fokus saja merawat ibu Anda. Sisanya biar saya yang urus. Citra mengangguk. Tapi hatinya tidak tenang. Keluarga mertuanya tidak akan menyerah, karena di rumah sakit tidak bisa, mereka mencari cara lain. Tujuannya hanya satu, harta ibunya, uang asuransi yang akan keluar jika ibunya meninggal. Itulah yang mereka inginkan. Citra mengepalkan tangannya. Aku tidak akan kalah. Aku akan melindungi Mama. Aku tidak akan membiarkan mereka merebutnya. Ketika kembali ke kamar, ibunya sudah tertidur. Wajahnya tampak damai. Citra duduk di sampingnya, menggenggam tangannya erat. 2 hari lagi operasi. Mama, kita harus menang. Sore hari sebelum hari operasi. Ada telepon dari direktur. Ada urusan mendesak dan memintanya datang ke ruang konseling. Saat ibunya tertidur, Citra keluar dari kamar. Ketika membuka pintu ruang konseling, sudah ada beberapa orang di sana. Direktur, pengacara Jaya, dan seorang pria asing lagi. Pria berambut cepak dengan tatapan tajam. Silakan duduk. Direktur menunjuk sebuah kursi. Citra duduk dengan hati-hati. Saya memanggil Anda karena ada yang ingin saya tunjukkan. Wajah direktur tampak serius. Ini Bapak Tino, seorang investigator.
Saya yang secara pribadi memintanya membantu. Beliau yang menyelidiki situasi keluarga mertua Anda. Pria berambut cepak itu menunduk memberi salam. Saya Tino. Saya bekerja sebagai investigator swasta. Citra mengangguk dengan tegang. Pertama, lihat ini. Direktur memutar laptopnya ke arah Citra. Sebuah video muncul di layar. Saat tombol play ditekan, video dimulai. Itu adalah rekaman dari kamar rawat. Ibunya terbaring di tempat tidur, dan di sampingnya berdiri ibu mertuanya. Dalam rekaman itu, ibu mertuanya sedang menjambak rambut Citra. Suaranya juga terdengar. Tanda tangani surat pernyataan. Serahkan rumah dan semua uang asuransi pada kami. Kalau tidak, biaya rumah sakitnya akan kuhentikan. Suara ibu mertuanya terdengar dari speaker. Citra teringat kejadian hari itu dan tangannya mulai gemetar. Ini CCTV hari pertama, kata direktur. Kamar rawat dilengkapi kamera keamanan. Kekerasan dan pengancaman semuanya terekam. Video berganti. Kali ini di malam hari, ibu mertuanya kembali masuk ke kamar. Di tangannya ada secarik kertas. Tanda tangani di sini. Bahwa rumah dan uang asuransi diserahkan pada kami. Tidak mau. Saya tidak akan pernah melakukannya. Apa katamu? Terlihat mata ibu mertuanya yang melotot. Saat itu direktur muncul bersama petugas keamanan. Ini rekaman hari kedua. Semuanya juga terekam. Citra menatap layar tanpa berkata-kata. Sulit dipercaya bahwa apa yang dialaminya terekam dengan begitu jelas. Berikutnya, transkrip rekaman. Pengacara Jaya mengeluarkan sebuah dokumen. Semua perkataan ibu mertua Anda di kamar sudah kami transkripsikan. Ancaman, pemaksaan, kata-kata kasar. Ada 17 pernyataan yang bisa dipermasalahkan secara hukum. Citra menerima dokumen itu. Tulisan yang padat memenuhi kertas. Jangan buang-buang uang untuk orang yang akan mati. Kalau tidak ditandatangani, biaya rumah sakit akan kuhentikan dan akan kuusir ke jalanan. Kalau ibumu mati, kamu juga tidak punya tempat tinggal. Setiap baris yang dibacanya membuat dadanya sesak. Ini adalah kata-kata yang diucapkan oleh orang yang disebut keluarga. Dan ini yang paling penting. Investigator Tino meletakkan setumpuk dokumen lain di atas meja. Dokumen yang tebal. Kami sudah menyelidiki kondisi keuangan perusahaan suami Anda. Citra membuka dokumen itu. Penuh dengan angka, PT Sinar Jaya Abadi. Perusahaan yang dikelola suami Anda, saat ini utangnya mencapai 38 miliar rupiah. 38 miliar? Mata Citra terbelalak. Ya. Pinjaman bank 30 miliar, dan rentenir 8 miliar. Bunganya saja sebulan lebih dari 500 juta. Sebenarnya sudah diambang kebangkrutan. Citra merasa sesak napas. Ia tahu bisnis suaminya sulit, tapi tidak menyangka sampai separah ini. Masalahnya ada di sini. Tino menunjuk satu halaman di dokumen itu. Dalam 3 bulan terakhir, suami Anda mencoba mengajukan pinjaman baru. Anda tahu apa jaminannya? Citra menggeleng. Apartemen atas nama ibu Anda. Wajah Citra memucat. Rumah mama? Ya, tepatnya. Ia mencoba mengajukan pinjaman dengan jaminan apartemen ibu Anda. Tapi karena atas nama ibu Anda, tanpa persetujuannya tidak mungkin. Jadi pinjamannya ditolak, Tino mengeluarkan dokumen lain. Dan ini lebih serius lagi. Ada indikasi ia mencoba menjadikan Anda sebagai penjamin bersama. Penjamin bersama? Ya. Ia mencoba melimpahkan utang perusahaannya ke atas nama Anda. Jika itu berhasil, Anda yang akan menanggung utang sebesar 38 miliar rupiah. Citra kehilangan kata-kata. Pikirannya kosong. Jadi ini alasan ibu mertuanya mengancamnya untuk menandatangani surat pernyataan. Menjual rumah ibunya untuk membayar utang, dan kekurangannya ditutupi dengan nama menantunya. Semuanya sudah direncanakan dari awal. Jadi kesimpulannya begini, direktur membuka suara. Pihak keluarga mertua Anda menunggu ibu Anda meninggal. Jika meninggal, uang asuransi keluar dan apartemennya bisa diwariskan. Uang itu rencananya untuk membayar utang bisnis suami Anda. Suara direktur menjadi dingin. Itulah sebabnya mereka menentang operasi. Jika operasinya berhasil, ibu Anda akan hidup. Rencana mereka akan berantakan. Karena beliau harus mati agar mereka dapat uang. Tangan Citra gemetar hebat.
Ini bukan perselisihan keluarga, kata direktur dengan tegas. Ini adalah upaya pemerasan harta yang terorganisir dengan memanfaatkan pasien. Singkatnya, ini adalah perampokan. Kata-kata itu menusuk dalam hati Citra. Perampokan. Ya, apa yang mereka lakukan adalah perampokan. Mereka hanya berlindung di balik nama keluarga, tapi pada dasarnya mereka adalah pencuri yang ingin merampas uang. Ibu Citra, kata pengacara Jaya. Dengan bukti-bukti ini, kita bisa mengajukan tuntutan pidana. Pasal pengancaman, pemaksaan, dan penganiayaan semuanya terpenuhi. Jika Anda mau, kita bisa langsung proses. Citra tidak menjawab. Pikirannya kalut. Saat itu, pintu ruang konseling terbuka dengan kasar. Suaminya berdiri di sana. Citra, wajah suaminya pucat. Entah bagaimana ia tahu, napasnya terengah-engah. Ada apa? Kenapa kamu di sini? Suaminya melihat sekeliling ruang konseling. Direktur, pengacara, investigator, dan dokumen-dokumen di atas meja. Apa ini? Apa ini semua? Suaminya mendekati meja dan mengambil dokumen yang paling atas. Dokumen tentang kondisi keuangan perusahaannya. Dari mana kalian dapat ini? Ini rahasia perusahaan. Rahasia? Kata direktur dengan dingin. Mencoba menjadikan istri Anda sebagai penjamin bersama juga rahasia? Wajah suaminya mengeras. Itu. Mencoba mengajukan pinjaman dengan jaminan apartemen mertua Anda juga? Suaminya tak bisa berkata-kata. Mulutnya hanya membuka dan menutup tanpa suara. Anda tahu apa yang ibu Anda lakukan di kamar rawat? Direktur memutar laptopnya ke arah suami Citra. Video CCTV. Adegan ibu mertuanya menjambak rambut Citra dan mengancamnya diputar. Wajah suaminya memucat pasi. Kamu tidak tahu? Citra membuka suara. Suaranya dingin. Semua ini karena uang. Kan? Untuk membayar utangmu. Kalian merampok mamaku. Citra menatap lurus ke arah suaminya. Saat ibumu datang ke rumah sakit, kamu juga ada di sana. Kamu melihat aku dipukul. Kenapa kamu diam saja? Suaminya tidak menjawab. Bukan tidak tahu, tapi pura-pura tidak lihat. Kamu tahu semua perbuatan ibumu, tapi kamu tutup mata. Kenapa? Karena kamu juga butuh uang itu? Air mata mengalir di pipi Citra. Tapi suaranya tidak bergetar. Mamaku masih hidup. Masih bernapas. Besok operasi. Dan beliau bisa hidup. Tapi kalian hanya menunggu mama mati. Karena mama harus mati agar kalian dapat uang. Suaminya menundukkan kepalanya. Bahunya terkulai lemas. Maaf. Citra. Maaf untuk apa? Citra bangkit dari kursinya. Keluarga kita sudah berakhir di sini. Suaminya mengangkat kepala. Matanya berkaca-kaca. Citra. Apa maksudmu? Aku akan menceraikanmu. Pak pengacara, tolong siapkan surat cerainya juga. Pengacara Jaya mengangguk. Baik. Citra menatap suaminya sekali lagi. Dulu ia adalah orang yang dicintainya, orang yang berjanji akan hidup bersamanya selamanya. Tapi sekarang tidak lagi. Kamu dan keluargamu melihat mama sebagai uang. Bukan sebagai manusia. Saat itu juga, kita sudah berakhir. Citra membuka pintu ruang konseling. Jangan hubungi aku lagi. Pintu tertutup. Sambil berjalan di koridor, Citra menyeka air matanya. Hatinya sakit, tapi ia tidak menyesal. Ketika kembali ke kamar, ibunya sudah bangun. Melihat wajah Citra, ia tampak khawatir. Citra, kamu menangis? Ada apa? Bukan apa-apa, Ma. Bukan apa-apa. Citra duduk di samping ibunya, menggenggam tangannya erat. Mama, besok operasi. Pasti berhasil. Pasti berhasil. Ibunya tersenyum samar. Keheningan menyelimuti kamar rumah sakit. Cahaya bulan masuk samar melalui jendela. Hanya suara monitor jantung yang teratur yang mengisi ruangan. Citra duduk di kursi, menggenggam tangan ibunya. Besok adalah hari operasi. Sepanjang malam ia tidak bisa tidur. Ibunya juga terjaga, menatap langit-langit dengan ekspresi rumit. Mama, kenapa belum tidur? Tanya Citra. Tidak bisa tidur. Ibunya menoleh menatapnya. Kerutan di sekitar matanya tampak dalam. Jejak waktu. Citra. Iya. Mama mau bicara.
Suara ibunya berbeda dari biasanya, berat. Jantung Citra mencelos. Bicara apa? Besok kan operasi, kata ibunya perlahan. Katanya kemungkinannya kecil. Dari 10 kali, hanya 2 yang berhasil. Mama, jangan bicara begitu. Tidak. Dengarkan. Ibunya menggenggam tangan Citra erat. Lemah, tapi penuh permohonan. Kalau seandainya Mama tidak bisa bangun lagi. Mama! Teriak Citra. Matanya berkaca-kaca. Jangan bicara begitu. Kumohon, Citra, kamu harus dengar. Suara ibunya bergetar, tapi ia tidak berhenti. Kalau Mama tidak kembali, kamu harus hidup dengan baik sendirian. Tidak mau. Aku tidak mau dengar. Jangan lupa makan. Kamu sering sekali makan sembarangan, cuma mie instan atau roti. Jangan begitu. Air mata mengalir di pipi ibunya. Sarapan itu penting. Kalau perut kosong, seharian tidak akan ada tenaga. Mengerti? Mama, kumohon. Suara Citra pecah, dan jangan terlalu memaksakan diri. Kamu selalu bekerja keras, istirahatlah kalau waktunya istirahat. Kesehatan itu, harta yang paling berharga. Ibunya mengelus pipi Citra. Tangannya kasar dan kurus, tapi hangat. Kalau sakit, jangan ditahan. Langsung ke dokter. Kamu selalu bilang tidak apa-apa. Nanti bisa jadi parah. Mengerti? Mama, cukup. Citra menggenggam tangan ibunya erat, gemetar. Dan temukan orang yang baik. Suara ibunya semakin bergetar. Kali ini, orang yang benar-benar baik, orang yang menyayangimu dan menghargaimu. Temukan orang seperti itu dan hiduplah dengan bahagia. Mama, kumohon hentikan. Aku tidak mau dengar. Citra menangis terseduh-seduh. Air mata membasahi pipinya. Kamu bisa hidup dengan baik meskipun tanpa Mama. Kamu anak yang kuat, paling kuat di antara anak-anak yang Mama kenal. Aku tidak kuat. Citra menggeleng. Aku tidak bisa hidup tanpa Mama. Aku benar-benar tidak bisa. Citra, Mama adalah segalanya bagiku. Setelah ayah meninggal, aku cuma punya Mama. Aku hidup hanya untuk Mama. Kalau Mama tidak ada, aku bagaimana? Citra membenamkan wajahnya di dada ibunya. Menangis. Bahunya berguncang. Mama, kumohon. Kembalilah dengan selamat. Kumohon. Citra, berjanjilah. Berjanji akan membuka mata. Berjanji tidak akan meninggalkanku. Berjanjilah. Citra mengangkat kepalanya, menatap ibunya dengan wajah basah oleh air mata. Aku belum melakukan apa-apa untuk Mama, belum berbakti, belum bisa membelikan makanan enak, belum bisa mengajak jalan-jalan. Banyak sekali yang ingin kulakukan untuk Mama. Citra, kalau operasi Mama berhasil, aku akan belikan banyak makanan enak. Kita akan pergi jalan-jalan. Katanya mau ke Bali, kan? Kita pasti akan pergi. Kita makan seafood di pinggir pantai. Ya? Air mata ibunya tumpah ruah. Dan aku akan belikan bunga kesukaan Mama. Setiap hari, aku akan penuhi kamar dengan bunga. Citra menggenggam tangan ibunya dengan kedua tangannya. Jadi kumohon, kembalilah, pastikan Mama kembali dengan selamat. Iya? Ibunya mengangguk, air matanya tak berhenti. Iya, baiklah. Mama janji. Benar? Iya. Mama pasti akan membuka mata. Tidak akan meninggalkanmu. Mama yanyi. Ibunya memeluk Citra erat. Keduanya menangis lama, berpegangan tanpa mau melepaskan. Setelah tangis mereda, ibunya menangkup pipi Citra. Anakku sayang, kamu sudah banyak menderita. Mama yang seharusnya minta maaf. Gara-gara Mama sakit, aku jadi susah. Jangan bicara begitu. Bukan salah Mama. Ibunya tersenyum samar. Wajahnya basah oleh air mata, tapi ia tersenyum. Mama sayang kamu, Citra. Paling sayang di seluruh dunia. Aku juga sayang Mama. Paling sayang di dunia. Keduanya menghabiskan malam dengan bergandengan tangan. Di luar, fajar mulai menyingsing. Keesokan paginya. Hari operasi. Pukul 7 pagi, perawat masuk ke kamar untuk persiapan. Ibunya dipindahkan ke ranjang dorong. Mama. Citra menggenggam tangan ibunya. Semalam sudah janji. Kan? Akan membuka mata.
Ibunya mengangguk. Iya, sudah janji, pasti akan Mama tepati. Aku percaya. Aku akan menunggu. Ranjang itu didorong keluar ke koridor. Citra berjalan di sampingnya sampai di depan ruang operasi. Sebuah pintu baja besar tertutup rapat. Direktur rumah sakit sudah berdiri di sana, mengenakan pakaian operasi. Ibu Citra, kami akan melakukan yang terbaik. Iya, Pak, saya mohon. Citra menundukkan kepalanya. Direktur menatap ibunya, terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara rendah, Ibu, saya pasti akan menyelamatkan Anda. Saya sudah berjanji pada almarhum suami Anda. Ibunya tidak mengerti arti kalimat itu, tapi ia mengangguk. Terima kasih. Pintu ruang operasi terbuka. Ibunya dibawa masuk. Pintu tertutup. Lampu merah di atasnya menyala. Citra berdiri mematung, menatap pintu yang tertutup itu. Kakinya terasa lemas. Ia terduduk di kursi terdekat. Kini, yang bisa ia lakukan hanyalah menunggu. 1 jam berlalu. Citra duduk di ruang tunggu, jari-jarinya bertautan. Ia memejamkan mata dan berdoa. Setiap kali melihat jam, waktu terasa berjalan sangat lambat. 2 jam berlalu. Seorang perawat keluar. Katanya operasi berjalan lancar. Citra menghela napas lega. Tapi ketegangannya belum mereda. 3 jam berlalu, pintu ruang tunggu terbuka dan seorang perawat masuk dengan tergesa-gesa. Wajahnya serius. Ibu Citra. Citra langsung berdiri. Ada apa? Mama saya baik-baik saja. Terjadi masalah saat operasi. Pendarahan hebat, butuh transfusi. Golongan darah Anda apa? Saya? Golongan A. Sama dengan pasien. Apa Anda bisa mendonorkan darah sekarang juga? Bisa. Saya bisa melakukan apa saja. Citra mengikuti perawat itu ke ruang pengambilan darah. Jarum suntik menancap di lengannya, tapi ia tidak merasa sakit. Ini untuk ibunya. Setelah selesai, ia kembali ke ruang tunggu. Ia mencoba duduk, tapi tidak bisa tenang. Ia terus berdiri dan duduk berulang kali, menggigiti kukunya. Jantungnya serasa mau meledak. 4 jam berlalu. Pintu ruang operasi belum juga terbuka. Tidak ada kabar apapun. Kecemasan Citra semakin menjadi. Apa ada yang salah? Katanya pendarahan hebat. Jangan-jangan Mama. Tidak. Tidak. Ia tidak boleh berpikir seperti itu. Citra menggelengkan kepalanya, berusaha mengusir pikiran buruk. 5 jam berlalu. Pintu masih tertutup. Lampu merah terus menyala. Citra tidak bisa duduk lagi. Ia mondar-mandir di koridor. Tangannya gemetar. Kakinya lemas. Saat itu, pintu ruang operasi terbuka. Citra berlari mendekat, yang berdiri di pintu bukan direktur, melainkan dokter lain. Asistennya, Prof. Bima. Anda wali pasien? Iya. Bagaimana keadaan mama saya? Beliau baik-baik saja? Suara Citra bergetar. Wajah profesor itu serius. Ia menghela napas sebelum berbicara. Terjadi komplikasi saat operasi. Jantung Citra serasa berhenti. Komplikasi? Maksudnya? Sel kankernya menyebar lebih dalam dari perkiraan. Saat proses pengangkatan, pembuluh darahnya rusak, terjadi pendarahan hebat, dan sekarang sedang kami coba hentikan. Mama. Mama saya baik-baik saja, kondisinya saat ini tidak stabil. Kami sedang berusaha sekuat tenaga, tapi terus terang saja, situasinya sulit. Kaki Citra lemas. Ia terduduk di lantai, pandangannya menjadi gelap. Tidak. Tidak. Mama tidak boleh meninggal. Citra menangis di lantai, bahunya berguncang. Tenggorokannya tercekat, ia bahkan tidak bisa bersuara. Saat itu, seseorang memegang bahunya. Ia mendongak, direktur rumah sakit berdiri di sana. Pakaian operasinya berlumuran darah, wajahnya berkeringat, wajah di balik masker itu tampak lelah, tapi sorot matanya tidak goyah. Ibu Citra, direktur itu berlutut di depannya. Ini belum berakhir. Tapi dokter tadi bilang sulit. Memang sulit. Tapi bukan tidak mungkin. Direktur menggenggam tangan Citra. Anda tahu apa yang ayah Anda katakan pada saya 25 tahun yang lalu? Citra menggeleng. Saat menarik saya keluar dari kobaran api, beliau berkata, mata direktur itu berkaca-kaca, tidak apa-apa,
Kamu bisa selamat. Jangan menyerah. Air mata mengalir di pipi Citra. Ayah Anda tidak menghitung probabilitas. Beliau tidak mempertimbangkan apakah bisa selamat atau tidak. Pikirannya hanya satu, harus menyelamatkan orang. Itulah sebabnya beliau berlari ke dalam api. Direktur itu bangkit. Saya juga tidak akan menyerah. Saya akan berjuang sampai akhir. Sama seperti yang ayah Anda lakukan untuk saya. Direktur itu kembali masuk ke ruang operasi. Pintu tertutup, Citra duduk di lantai, menatap pintu itu. Air matanya tak berhenti, tapi sebuah percikan api kecil mulai menyala di hatinya. Ayah, lindungi Mama. Kumohon, 1 jam lagi berlalu. Citra menunggu sambil bersandar di dinding, memejamkan mata dan berdoa. Jari-jarinya bertautan begitu erat hingga memutih. Pintu ruang operasi terbuka. Direktur keluar, ia sudah melepas maskernya. Wajahnya basah oleh keringat. Lelah. Tapi ada senyum tipis di bibirnya. Citra langsung berdiri dan berlari. Bagaimana? Mama saya baik-baik saja? Direktur itu mengangguk. Berhasil. Kaki Citra lemas. Ia hampir saja terjatuh jika direktur tidak menopangnya. Sel kankernya berhasil kami angkat semua. Pendarahannya juga sudah berhenti, dan tanda-tanda vitalnya stabil. Masih harus diobservasi di ICU, tapi masa kritisnya sudah lewat. Air mata kebahagiaan tumpah dari mata Citra. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak. Citra membungkuk dalam-dalam, berulang kali. Terima kasihnya nanti saja kalau ibu Anda sudah pulih total. Ini belum selesai, kata direktur. Setelah dipindahkan ke ICU, Anda bisa menjenguknya. Sebentar lagi akan kami antar. 1 jam kemudian, Citra masuk ke ruang ICU. Ibunya terbaring di tempat tidur, berbagai selang terpasang di tubuhnya. Monitor jantung berbunyi teratur. Bip, bip, suara kehidupan. Citra mendekat, duduk di kursi di sisinya, dan menggenggam tangannya. Hangat, Mama, bisik Citra. Operasinya sudah selesai, sekarang sudah tidak apa-apa. Tinggal buka mata, kelopak mata ibunya bergetar. Perlahan, matanya terbuka. Pandangannya kabur, lalu perlahan menjadi jelas. Citra. Suara lirih keluar dari bibir ibunya. Air mata mengalir di pipi Citra. Mama? Ini aku. Aku di sini. Aku. Selamat. Iya, Mama selamat. Mama sudah menepati janji, katanya akan membuka mata. Citra menggenggam tangan ibunya erat dengan kedua tangannya. Terima kasih, Ma. Terima kasih tidak menyerah. Ibunya tersenyum samar. Senyum yang terukir di wajahnya yang berkerut. Senyum terindah di dunia. Di luar jendela, senja mulai mewarnai langit. Cahaya kemerahan masuk ke dalam ruang ICU. Hari yang panjang. Tapi hari yang paling membahagiakan, karena ibunya selamat. 3 bulan berlalu. Musim semi tiba. Di luar jendela rumah sakit, bunga sakura bermekaran. Kelopak merah mudanya berterbangan di tiup angin. Sinar matahari yang hangat memenuhi kamar. Ibunya sudah 2 bulan dipindahkan ke kamar rawat biasa. Setelah sebulan di ICU dan kondisinya stabil, ia dipindahkan. Awalnya, ia bahkan tidak bisa duduk sendiri. Tenaga untuk memegang sendok pun tidak ada, tapi perlahan-lahan ia membaik. Sekarang ia sudah bisa duduk sendiri. Sudah bisa makan nasi, bukan lagi bubur. Beberapa hari terakhir, ia bahkan sudah bisa berjalan di koridor. Dengan berpegangan pada lengan perawat, pelan-pelan, sangat pelan. Tapi yang pasti, ia sudah bisa berjalan. Hari ini adalah hari istimewa. Hari di mana ia boleh pulang. Citra datang pagi-pagi sekali ke rumah sakit. Ia mengemasi barang-barang ibunya, pakaian, peralatan mandi, barang-barang yang terkumpul selama di rumah sakit. Tidak banyak, tapi semuanya berharga. Ibunya duduk di tepi tempat tidur, menatap keluar jendela. Wajahnya tampak segar. Jauh berbeda dari 3 bulan yang lalu. Mama, sudah siap? Iya, sudah. Ibunya mengangguk. Saat itu, pintu kamar terbuka. Direktur rumah sakit masuk. Di tangannya ada sebuket bunga lili putih. Selamat atas kepulangannya, kata direktur sambil tersenyum. Terima kasih. Terima kasih banyak.
Direktur duduk di kursi di seberang ibunya. "Ibu, sebenarnya ada yang ingin saya sampaikan." Ibunya memiringkan kepala. Direktur menatap Citra. Citra mengangguk, tanda bahwa ia boleh menceritakannya sekarang. 25 tahun yang lalu, kecelakaan terowongan itu. Ibu ingat? Ekspresi ibunya mengeras. Malam itu, almarhum suami ibu menyelamatkan banyak orang dari kobaran api. Saya adalah salah satunya. Mata ibunya terbelalak. Ia menatap wajah direktur lekat-lekat. "Jadi, Anda pemuda itu?" "Ya." "Kaki saya terjepit dan tidak bisa keluar. Almarhum yang menarik saya keluar." Mata ibunya berkaca-kaca. "Saya ingat. Suami saya menggendong seorang pemuda keluar. Kakinya pincang. Saat itu, di luar terowongan, ibu yang membalut luka di kaki saya, sambil kehujanan. Saya masih ingat sentuhan tangan ibu saat itu." Ibunya menangis terseduh-seduh, bahunya berguncang. "Pemuda itu, sudah sebesar ini. Sudah jadi dokter. Ini semua berkat almarhum. Karena selamat hari itu, saya bisa lulus dari kedokteran dan menjadi direktur rumah sakit. Selama 25 tahun, tidak sehari pun saya melupakan beliau." Direktur itu bangkit. Ia berlutut di depan ibunya. "Saya datang untuk membalas budi. Almarhum memberikan saya kehidupan, jadi saya mengembalikan kehidupan pada ibu." Ibunya buru-buru, mencoba membangunkan direktur. "Oh, jangan begini, cepat bangun. Terima kasih, Ibu." Dan juga untuk almarhum. Mereka bertiga menangis bersama. Tangis kebahagiaan, terima kasih, dan kerinduan. Setelah tangis mereda, pintu kamar terbuka dengan kasar. Ibu mertuanya berdiri di sana, di belakangnya, suaminya. Tapi penampilan mereka berdua sangat berbeda. Ibu mertuanya mengenakan jaket usang, warnanya pudar dan kainnya sudah menipis di beberapa bagian, rambutnya acak-acakan, wajahnya tanpa riasan dengan kerutan yang dalam. Sosoknya yang dulu angkuh dan sombong telah lenyap, suaminya juga sama, kemeja kusut, wajah tidak bercukur, dan sangat kurus hingga tulang pipinya menonjol. Kantung mata hitam pekat di bawah matanya. Citra bisa menebak. Bisnis mereka pasti sudah bangkrut total. Ibu mertuanya berjalan terhuyung masuk ke kamar. Ia langsung berlutut di depan Citra. "Citra." Suaranya parau. "Aku salah. Tolong, selamatkan aku sekali ini saja." Citra tidak berkata apa-apa. Bisnis Baskara hancur total. Rumah kami juga disita. Sekarang kami tidak punya tempat tinggal. Ibu mertuanya menyentuhkan dahinya ke lantai. "Kumohon, maafkan aku sekali ini saja. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Aku akan hidup dengan baik. Kumohon." Suaminya juga berlutut di sampingnya. "Citra, maafkan aku. Aku salah. Beri aku kesempatan sekali lagi. Kumohon." Citra menatap kedua orang itu. Dulu mereka adalah orang-orang yang menginjak-injaknya. Orang yang menjambak rambutnya dan memukulnya, dan orang yang hanya diam menonton. Sekarang mereka memohon di kakinya, tampak menyedihkan. Tapi ia tidak merasa kasihan. "Bangunlah," kata Citra dengan dingin. "Citra, kalau mau bicara, bicaralah sambil berdiri." Ibu mertuanya bangkit dengan terhuyung-huyung. Suaminya juga ikut bangkit. Ada secercah harapan di mata mereka. "Citra, jadi, kau akan..." "Tidak," kata Citra dengan tegas. "Saya tidak akan membantu." Wajah ibu mertuanya mengeras. "Apa katamu? 3 bulan yang lalu, saat mama saya di meja operasi, apa yang sedang ibu lakukan?" Ibu mertuanya terdiam. "Ibu sedang membuat pengaduan ke rumah sakit, kan? Berusaha menghentikan operasi. Karena mama harus mati agar ibu bisa dapat uang asuransi. Itu. Saat mama masih hidup, kalian sudah menghitung uangnya. Kalian melihat manusia sebagai uang." Suara Citra bergetar, tapi tatapannya tidak goyah. "Saat kalian menghitung mama sebagai uang, saat itu juga keluarga kita berakhir." Wajah ibu mertuanya memerah. Ekspresi memelasnya berubah seketika. Ia menggeram dan menunjukkan tatapan ganasnya. "Hei, kurang ajar," teriak ibu mertuanya. "Berani sekali kamu mengaturku?" Wajahnya kembali seperti dulu. Wajah yang sama saat ia menjambak rambut Citra dan mengancamnya di kamar ini. "Kami jadi begini semua karena kamu.
Karena kamu tidak mau memberi kami uang. Ibu mertuanya mencoba menyerang Citra, mengangkat tangannya. Direktur rumah sakit menghalanginya. Cukup sampai di sini. Suaranya pelan tapi tegas. Ibu mertuanya tersentak. Jika Anda membuat keributan lagi, saya akan panggil polisi. Silakan keluar. Ibu mertuanya menggeram. Tapi ia tidak bisa bertahan lebih lama. Tatapan direktur itu terlalu dingin. Awas kalian. Awas. Teriak ibu mertuanya sambil keluar dari kamar. Suaminya mengikuti di belakang. Pintu dibanting keras. Kamar kembali sunyi. Citra berdiri mematung, menatap pintu yang tertutup itu lama. Tangannya gemetar. Tapi hatinya tenang. Belakangan ia dengar. Perusahaan suaminya akhirnya bangkrut dan salon ibu mertuanya juga tutup. Rumah mereka disita, dan sekarang mereka tinggal di rumah kontrakan. Bagus, terdengar suara ibunya. Citra menoleh. Ibunya duduk di tempat tidur, menyeka air matanya. Anakku hebat. Kamu sudah banyak berjuang. Citra berlari memeluk ibunya. Keduanya menangis lama. Setelah tangis mereda, direktur mendekat. Sudah siap pulang? Sudah. Saya akan pesankan mobil. Biar saya antar sampai rumah. Ibunya menggenggam tangan direktur. Pak Direktur, berkat Anda saya bisa hidup. Saya tidak akan pernah melupakannya seumur hidup. Hiduplah dengan sehat dan panjang umur. Hanya itu yang saya harapkan. Direktur tersenyum. Sebuah kursi roda datang. Ibunya duduk di atasnya, dan Citra mendorongnya dari belakang. Mereka keluar dari kamar, menyusuri koridor, dan akhirnya keluar dari rumah sakit. Angin musim semi berhembus. Hangat dan lembut. Kelopak bunga sakura berterbangan seperti salju. Ibunya menengadah ke langit. Syukurlah aku masih hidup, gumam ibunya. Terima kasih, Citra. Terima kasih telah membuatku hidup. Citra pun menangis. Aku juga terima kasih, Ma. Terima kasih sudah mau hidup. Sebuah sedan hitam berhenti di depan rumah sakit. Citra membantu ibunya masuk ke mobil. Mobil perlahan berjalan. Dari kaca belakang, gedung rumah sakit semakin menjauh. Direktur melambaikan tangan, ibunya menggenggam tangan Citra. Mulai sekarang, kita hidup berdua saja. Iya, Ma. Kita hidup berdua. Di luar jendela, kelopak bunga sakura berterbangan. Seolah-olah ayahnya sedang memberikan restu. Citra memejamkan mata, benih yang ditabur ayahnya 25 tahun yang lalu, akhirnya mekar. Dan bunga itu merestui awal baru bagi Citra dan ibunya. Bagaimana kisah hari ini menurut Anda? Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalakan notifikasinya.